Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis struktur modal. Dimulai dari definisi struktur modal. Menurut ahli keuangan, I.M. Pandey, struktur modal atau kapital struktur mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka pendek, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Ahli keuangan John J. Hampton menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset sebuah perusahaan. Pengertian lainnya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Fungsi kapital struktur memaksimalkan pengembalian, mengurangi resiko finansial, meminimalkan biaya modal, mengoptimalkan pemanfaatan dana, pengaturan modal yang dirancang dengan baik, memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan biaya peminjam. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu, dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian, dapat membantu meminimalkan biaya modal. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang membantu perencanaan pajak perusahaan fleksibilitas. Bagi perusahaan yang memiliki dana utang, pengaturan modal yang baik dapat membantu pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan sehingga mengurangi biaya peminjaman. Optimasi pajak perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan, online pajak memiliki fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan pajak perusahaan serta menghindari risiko ketidakpatuhan, sehingga dapat memaksimalkan modal perusahaan. Struktur modal yang baik dapat memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi sebuah perusahaan. Solvabilitas meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan struktur yang baik dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan. Karena modal utang yang tidak direncanakan dapat menyebabkan beban pembayaran bunga yang dapat mengurangi kas perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu, dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas. Sekarang kita masuk ke teori struktur modal. Ada teori pendekatan tradisional atau teori trade-off. Teori ini menyatakan ada struktur modal yang optimal, artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan. Namun, tetap mempertahankan sebuah asumsi simetrik, information, dan efisiensi pasar. Jadi, pelaku usaha akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangannya. Ada juga teori pendekatan Modigliani dan Miller, teori pecking order.
teori keagenan. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Nah, teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan memiliki urutan preferensi dalam penggunaan dana. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antar kelompok. Struktur aktiva atau tangibility, growth opportunity. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Lalu ada pula menurut Shamsuddin bahwa struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana. Untuk tiap komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun, menurut Kartini dan Arianto, pada tahun 2008, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana manajer memutuskan struktur modal. Untuk dapat memutuskan struktur modal yang ideal, bagi perusahaan, manajer menganalisis menggunakan perhitungan biaya modal rata-rata terimbang. Biaya modal rata-rata terimbang atau weighted average cost of capital (WACC) merupakan rata-rata biaya modal setelah pajak dari semua sumber pendanaan seperti saham biasa, saham preferred, obligasi, dan jenis utang lainnya. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah cara yang digunakan untuk menentukan required rate of return (RRR) atau minimum laba yang nantinya digunakan untuk membayar biaya modal. Untuk dapat menghitung WACC, seorang manajer perlu melakukan analisa pada berbagai biaya pada semua komponen yang ada pada masing-masing metode pendanaan tersebut. WACC juga dianggap sebagai biaya yang harus dibayar untuk menarik minat investor, baik itu pemegang saham atau pemegang obligasi. Semakin besar WACC, semakin besar minat. Nah, sekarang kita masuk kesimpulannya. Struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Nah, hal tersebut nih dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik, kondisi keuangan baik, internal maupun eksternal akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari sebuah kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Harapannya, perusahaan-perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal yang baik. Oke, sepertinya sampai sini saja penjelasan materi tentang analisis struktur modal. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.